Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Renungan harian pada Senin 16 November 2020 berdasarkan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-24. Namun saya berharap kita sekalian mau membaca dari ayat yang pertama sehingga secara lengkap kita bisa membaca Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-24. Berdasarkan nas Alkitab kita pada hari ini, saya mengangkat tema yaitu wanita yang diurapi oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati, saya memulai pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini menjelaskan secara singkat siapa itu Deborah. Dikatakan pada ayat yang keempat, ia adalah seorang nabiat. Dia juga adalah istri dari seseorang yang bernama Lapidot. Kemudian dia juga memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa bilang bahwa wanita hanyalah kelas 2? Siapa bilang bahwa wanita hanya cocok di dapur? Saya pikir itu konsep zaman batu yang tidak relevan lagi untuk saat ini. Sebaiknya ya, kita perlu membuka mata bahwa wanita sebenarnya juga memiliki potensi besar yang sama dengan laki-laki untuk dipakai oleh Allah. Contohnya Deborah yang dikenal sebagai istri Lapidot. Ini menandakan bahwa fungsi seorang istri tidaklah menghalanginya untuk menjadi nabi dan hakim. Ia hanyalah salah satu dari wanita-wanita yang Tuhan pakai, yang Tuhan urapi dalam Alkitab. Pada zaman modern pun saya pikir banyak wanita yang mempunyai peran penting dalam kerajaan Allah. Misalnya dalam lingkup GKE, pendeta perempuan lebih banyak daripada pendeta laki-laki. Kemudian dalam hal pelayanan yang lain, guru-guru sekolah hari Minggu lebih banyak perempuan dari laki-laki. Kemudian ada juga para wanita yang terlibat dalam tugas pelayanan di gereja, baik sebagai penutua maupun diakon. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai seorang wanita yang bijaksana merupakan kewajiban untuk mengetahui fungsinya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak. Jadi maksud saya ialah bagaimana seorang wanita yang memiliki multi tugas itu dalam memanajemen waktu atau membagi waktu dengan benar. Saya pikir banyak wanita yang melayani, terlibat di dalam pelayanan di gereja, tetapi mereka mengabaikan urusan rumah tangga. Saya berharap tidak ada yang seperti itu. Sehingga pada akhirnya sang suami setiap hari uring-uringan, sementara anak-anaknya terlantar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, khususnya para ibu, para wanita, Allah kita bukanlah Allah yang egois dan kejam. Apabila Anda dipanggil melayani, maka Tuhan juga mau rumah tangga Anda juga sehat-sehat saja. Kalau rumah tangga Anda kacau balau, ya itu menandakan bahwa Anda tidak mengerti konsep prioritas dalam hidup Anda. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagi kaum laki-laki atau para suami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melayani pekerjaan Allah memang penting. Tetapi lebih penting lagi adalah kesehatan rumah tangga Anda. Jadi dari kisah Deborah ini, saya pikir kita dapat menarik benang merahnya bahwa urapan Allah tidak dibatasi oleh gender. Artinya bukan hanya pria saja yang dipakai oleh Tuhan, bukan hanya laki-laki saja yang diurapi oleh Tuhan. Dari sisi fisik memang pria lebih kuat, tetapi dalam hal urapan wanita tidak kalah dengan pria. Dan seharusnya kita juga memberikan kesempatan kepada wanita untuk berkarya di dalam gereja. Dan kalau kita mau melihat pada
kitab Kejadian misalnya, ketika Tuhan menciptakan perempuan, Tuhan katakan perempuan adalah penolong bagi laki-laki. Yuk kita berlogika sebentar. Penolong dan yang ditolong tentunya lebih hebat yang menolong daripada yang ditolong. Perempuan adalah penolong bagi laki-laki. Nah, kan luar biasa perempuan itu. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, khususnya kaum wanita, para ibu-ibu. Ya, setidaknya wanita menjadi tiang utama dalam rumah tangga. Misalnya doa-doanya menjadi penyanggah yang penting bagi suami, bagi anak-anak. Seorang istri yang rajin berdoa, pastilah suaminya semakin kuat. Banyak suami yang akhirnya jatuh di dalam dosa karena istri-istri tidak menjadi penopang yang kuat. Peran doa istri amatlah penting dan sangat-sangat penting. Saya tidak tahu apakah Anda masih rajin mendoakan suami Anda. Saya berharap sebagai warga gereja yang baik, sebagai orang Kristen yang baik, jangan pernah putus, jangan pernah bosan mendoakan pasangan hidup Anda, mendoakan suami Anda. Begitu juga para suami, jangan pernah lupa mendoakan istrimu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, wanita karir banyak mengalami masalah di sini. Mereka sepertinya tidak dapat membagi waktu dengan baik untuk berdoa bagi keluarganya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan kesibukannya. So, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Deborah adalah wanita hebat. Dia adalah hakim dan nabi wanita yang disegani. Tangan Allah sendiri menyertainya. Pertanyaan saya kepada kita semua, apakah Anda mau menjadi seperti Deborah? Hai wanita, hai para ibu, jadilah perkasa di dalam Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.